Wajah pusat kesenian Taman Ismail Marzuki Jakarta sebentar lagi akan berubah. Tampang jadul dan jauh dari representatif akan lenyap berganti dengan gedung mentereng, modern dan kekinian. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Jakarta Propertindo akan merevitalisasi pusat kesenian kebanggaan warga Jakarta tersebut. Revitalisasi merujuk pada Pergub nomor 68 tahun 2018 tentang percepatan pelaksanaan kegiatan strategis daerah dan Pergub nomor 1042 tahun 2018 tentang daftar kegiatan strategis daerah. Proses revitalisasi sudah berjalan sejak Juli 2019 lalu dan akan berlangsung beberapa tahap hingga Juli 2021. PT Jakpro akan merevitalisasi Gedung Planetarium, Gedung Galeri Cipta 2, Gedung HP Jasin, dan Geraha Bakti Budaya. Total anggaran yang disiapkan adalah 1,8 triliun. Tahap pertama, pembangunan meliputi Masjid Amir Hamzah yang berlokasi di area Plaza Geraha Bakti Budaya, kemudian Gedung Parkir Taman Ismail Marzuki dan Pos Damkar. Paralel dengan itu, Gedung Perpustakaan dan Wisma Taman Ismail Marzuki di area bekas kantor DPP Angkatan 66, ARH hingga jajaran kantin juga digarap. Saat diresmikan di tahun 1968, berperan sebagai sebuah fasilitas publik dan menjadi ruang ekspresi seni dan budaya di Jakarta. Seiring dengan berjalannya waktu, kini kondisi beberapa masa bangunan, fasilitas penunjang, dan lanskapnya sudah tidak berfungsi secara optimal. Saat menginjak usia yang 50 tahun pada tahun 2018 silam, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk merevitalisasi Taman Ismail Marzuki berkolaborasi dengan Jakarta Konsultindo dan arsitek Andra Martin. Taman Ismail Marzuki akan direvitalisasi untuk mengembalikan fungsi dasarnya sebagai ruang terbuka hijau, pusat seni budaya, dan edukasi yang diharapkan akan menjadikan kembali sebagai ikon baru kota Jakarta. Kini, proyek revitalisasi Taman Ismail Marzuki yang merupakan pusat kesenian dan kebudayaan yang berlokasi di Jakarta Pusat ini terus berjalan di tengah pandemi COVID-19. Saat ini, proses revitalisasi TMI rampung hingga 46%. Dari progres tersebut, salah satu pengerjaan yang hampir rampung adalah pembangunan gedung parkir TIM. Prosesnya sudah mencapai 98% dan saat ini sedang dalam tahap finishing. Adapun gedung parkir ini lokasinya berada di bagian depan TIM atau berdekatan dengan Jalan Cikini Raya. Gedung parkir juga menyatu dengan pos pemadam kebakaran sehingga akan menjadi salah satu spot menarik yang nyaman untuk bersantai di TIM. Sementara itu, di gedung perpustakaan dan wisma seni progres telah mencapai 24%. Revitalisasi memang dibutuhkan untuk TIM. Ide merevitalisasi TIM sebenarnya sudah ada sejak lama. Terbukti, diadakannya sayembara atau lomba mendesain TIM sebagai pusat kesenian Jakarta. Lomba ini dimenangi oleh arsitek Andra Martin pada tahun 2007. Ketika dalam proses revitalisasi terjadi pro kontra dari berbagai pihak, ada pihak yang mendukung revitalisasi, ada juga yang menolak dengan alasan-alasan tertentu. Fungsi TIM itu lebih besar dari ruangnya. TIM adalah sejarah yang datang ke situ dan mendambakan sesuatu, juga mengembangkan sesuatu di situ. Maka perlu pembaharuan karena merujuk pada perkembangan zaman untuk masa depan. Tidak hanya itu, penempatan kegiatan seni dan penataan karya seni yang ada di TIM juga harus tertata dengan baik. Jika dilihat dari segi fisik, Taman Ismail Marzuki ini masih baik dalam artian layak, tetapi dari segi fungsi dan perunjukannya yang masih menjadi masalah. Revitalisasi Taman Ismail Marzuki masih bisa ditentukan arahnya secara bersama-sama, tidak hanya mengandalkan ego masing-masing. Hanya yang perlu juga diperhatikan adalah kejelasan dan posisi seniman usai revitalisasi nantinya. Seniman dilibatkan dan punya voting right untuk pengelolaan TIM baru nantinya. Sejauh ini, komunikasi maupun kerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta berjalan positif. Ia hanya meminta ada kejelasan kapan revitalisasi akan rampung. Kejelasan kapan revitalisasi akan rampung. Karena kalau tidak ada kejelasan, banyak seniman yang selama ini menjadikan TIM sebagai tempat berkarya akan merasa dirugikan. Namun, hal tersebut dijawab oleh Jakarta Propertindo. Ia memastikan proyek revitalisasi Taman Ismail Marzuki tidak akan menghilangkan fasilitas seni yang telah ada. Fasilitas yang ada hanya akan dibuat lebih baru dan modern. Sebab, tidak ada alasan untuk merasa takut dengan proyek TIM saat ini. Justru, selasar itu bisa dipakai. Enggak ada itu jadi tembok penghalang berekspresi. Itu bisa semua. Selasar hotel mau di belakang teater Jakarta bisa juga. Selain itu, nantinya usai revitalisasi, hasil keuntungan akan tetap diserahkan ke pihak TIM. Sebab, hal itu guna pengoptimalan TIM. Revitalisasi TIM sudah dipersiapkan sejak jauh hari. Sejak Februari 2019, sudah bicara dengan Dewan Kesenian Jakarta, yakni Antohut, Anton, Slamet Raharjo, dan Taufik Ismail. Taufik pun membeberkan posisi Jakpro usai revitalisasi nantinya. Menurut Taufik, Jakpro akan menangani masalah infrastruktur, air, lampu, dan gedung. Revitalisasi Taman Ismail Marzuki juga sudah berlangsung sejak Agustus 2019 dan saat ini sudah berjalan 45%. Targetnya, revitalisasi akan rampung pertengahan 2021. Saat ini, pihaknya sudah merampungkan perpustakaan HP Jasin. Taufik juga memastikan pembangunan hotel yang sempat diwacanakan tidak jadi dilakukan setelah mendapatkan resistensi dari sejumlah pihak. termasuk adanya pemangkasan anggaran senilai 200 miliar. Hanya pembangunan dua wisma, yakni Wisma TIM dan Wisma Seni Budaya akan terus berlanjut.
dengan dibatalkannya rencana adanya hotel Wisma Tim yang sedianya akan dibangun 14 lantai, di mana lantai 8 sampai 14 akan diperuntukkan untuk hotel. Untuk sementara hanya akan dibangun 8 lantai. Revitalisasi TIM bertujuan mengembalikan fungsi TIM sebagai laboratorium seni, etalasi seni, dan barometer seni di Indonesia dan Asia. Revitalisasi tim yang dilakukan saat ini berdasarkan saran dan masukan seniman yang tampil dan berkarya di TIM. Tidak ada perubahan signifikan dari pengelolaan TIM sesuai revitalisasi. TIM akan dikelola Pemprov DKI Jakarta dengan melibatkan Dewan Kesenian Jakarta dan Akademi Jakarta dibantu Jakpro dalam merawat dan memelihara infrastruktur.